Ada rumor berkembang di kalangan orang-orang Rohingya bahwa hanya Indonesia tempat yang aman bagi mereka karena Indonesia dianggap dengan mudah memukimkan kembali para pengungsi. Indonesia juga perlu belajar dari apa yang terjadi di Malaysia ketika beberapa wilayah di Kuala Lumpur yang dikuasai oleh imigran dari Bangladesh dan Rohingya. Dalam konteks itu, bagaimana Indonesia harus bersikap terhadap pengungsi Rohingya? Meskipun bukan negara tujuan, namun karena posisinya yang strategis, Indonesia menjadi tempat persinggahan favorit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin ke Australia dan ke Malaysia. Menurut data terbaru dari UNHCR, saat ini Indonesia menampung sekitar 12.600 orang pengungsi. Itu yang terdaftar. Disinyalir ada banyak imigran yang masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Sebagian besar dari mereka berasal dari Timur Tengah dan Asia, termasuk juga orang-orang dari Afrika dan Bangladesh. Selain karena letak geografisnya yang berada di jalur pelayaran lintas benua, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang ramah dan penolong. Apalagi jika bertemu orang asing yang dianggap seiman, seagama, maka sangat mudah mendapatkan simpati dari warga lokal. Inilah yang terjadi melanda para pengungsi Rohingya ketika pertama kali mereka mendarat di pantai Aceh pada tahun 2009. Mereka disambut dengan baik, dijamu, bahkan diberikan lahan untuk dikelola. Yang paling luar biasa, para warga menggalang dana secara mandiri untuk membantu para pengungsi ini. Belakangan, warga Aceh mulai menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. Alasannya beragam, dari kurangnya tempat untuk menampung, juga karena sikap para pengungsi yang kerap melanggar aturan dan norma-norma sosial. Warga mulai risih dengan kelakuan para pengungsi yang susah untuk dikendalikan, bahkan kerap membuat masalah dengan warga lokal. Inilah yang akhirnya berujung pada kasus yang kemudian viral ketika kapal yang membawa pengungsi Rohingya ditolak masuk di pantai Aceh. Namun, dari semua kapal yang ditolak, tidak ada satupun yang kembali ke laut. Artinya, mereka tetap diberikan penampungan, diberikan perlindungan. Laporan UNHCR per 31 Oktober 2023 menunjukkan ada sekitar 1.200.000 pengungsi Rohingya tersebar di sejumlah negara. Bangladesh menjadi negara paling banyak menampung, yaitu sekitar 967.000 orang, diikuti Malaysia sekitar 157.000, kemudian Thailand sekitar 91.000, India menampung 78.000 orang, dan Indonesia hanya 882 orang. Kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh adalah kamp terbesar yang menampung orang-orang Rohingya. Masuknya para pengungsi Rohingya di Aceh dalam beberapa minggu terakhir ternyata disebabkan oleh kondisi yang buruk di kamp pengungsian Bangladesh, membuat para pengungsi tidak betah dan ingin segera keluar dari situ. Bagi mereka, yang penting keluar dari Bangladesh. Ini kemudian dimanfaatkan oleh para penyelundup manusia yang menawarkan harga tertentu untuk masuk ke Indonesia. Sebenarnya tujuan awal mereka adalah Malaysia, namun karena penolakan pemerintah Malaysia untuk kembali menerima pengungsi, membuat kapal-kapal mereka tidak bisa masuk. Dari situ juga terjadi perubahan rencana. Jika Malaysia menolak, maka Indonesia ini menjadi tujuan realistis. Laporan BBC memperlihatkan Indonesia dianggap sebagai negara terbaik bagi para pengungsi. Ada rumor berkembang di kalangan orang-orang Rohingya bahwa hanya Indonesia tempat yang aman bagi mereka karena Indonesia dianggap dengan mudah memukimkan kembali para pengungsi. Bercermin dari sikap kita di tahun 2009 yang menerima mereka dengan baik, bahkan dari semua negara yang menolak kedatangan kapal-kapal pengungsi, hanya Indonesia yang tidak pernah menghalau mereka kembali ke laut. India, Malaysia, Thailand adalah negara-negara yang beberapa kali menolak kedatangan kapal pengungsi dan memaksa mereka kembali ke laut. Indonesia jangankan menolak, justru dalam banyak kasus nelayan-nelayan kita lah yang membawa mereka ke pantai. Kita dianggap negara yang ramah dengan pengungsi, karena itu kita menjadi tempat favorit bagi mereka.
Dari situasi tersebut, Lembaga Pemantau Hak-Hak Pengungsi Rohingya, Arakan Project, memperingatkan Indonesia untuk bersiap dengan kedatangan Rohingya dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Inilah yang akan menjadi masalah serius. Selama ini, kita cuma jadi sekedar negara transit. Namun karena Malaysia dan Australia tidak kunjung mau membuka pintu, maka sekarang Indonesia adalah negara tujuan. Kamp pengungsi di Bangladesh sudah tidak aman. Laporan menyebutkan kondisi di sana seperti penjara dan medan perang karena melibatkan mafia-mafia lokal dan perdagangan manusia. Hal itu membuat para pengungsi Rohingya ingin segera keluar dari situ. Sementara di sisi lain, Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang ramah untuk mereka. Jadi, tidak penting bagaimana sulitnya perjalanan mereka menyeberangi Laut Andaman atau Teluk Benggala. Yang penting bagaimana caranya sampai di pantai Indonesia. Jika sudah sampai di pantai Indonesia, mereka akan disambut dengan baik. Begitu asumsinya. Selama ini, Indonesia mengandalkan kesepakatan ASEAN untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Lucunya, ASEAN juga mengandalkan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak negara-negara di ASEAN yang sudah lepas tangan. Sedangkan Indonesia, tanggung jawab administratif sebagai presidensi ASEAN dan juga sebagai pemimpin natural di Asia Tenggara, maka mau tidak mau harus memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini. Hanya saja, jika tidak ada perkembangan yang signifikan untuk menangani pengungsi Rohingya, dikhawatirkan situasi ini akan mencapai puncak krisisnya. Dalam posisi itu, Indonesia yang selama ini masih mengizinkan para pengungsi untuk mendarat bisa saja menerapkan kebijakan untuk menghalau dan mengembalikan para pengungsi ke laut seperti yang dilakukan Malaysia dan Thailand. Pertanyaannya, jika Indonesia menerapkan kebijakan itu, kemana lagi mereka harus berlabuh? Jelas, itu adalah bencana besar. Di titik itu akan terjadi benturan antara kepentingan nasional dan isu hak asasi manusia. Begini, dalam studi hubungan internasional, ada yang dikenal dengan istilah paradigma realisme. Paradigma itu mengajarkan satu hal penting, yaitu kepentingan nasional adalah satu-satunya penentu kebijakan luar negeri suatu negara. Realisme sangat pesimis terhadap isu hak asasi manusia. Bagi realisme, hak asasi manusia hanya alat yang digunakan negara-negara besar untuk melemahkan negara-negara kecil. Makanya, realisme tidak peduli terhadap isu hak asasi manusia, apalagi jika isu itu membebani negara. Realisme hanya peduli pada kepentingan negaranya, hanya concern terhadap kesejahteraan warganya, dan realisme sangat menjaga kedaulatan negaranya. Dalam konteks itu, bagaimana Indonesia harus bersikap terhadap pengungsi Rohingya? Secara hukum, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pengungsi dan pencari suaka, atau dikenal dengan istilah Konvensi UNHCR. Artinya, Indonesia sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi UNHCR karena beberapa klausul yang memberatkan, seperti Pasal 17 dan Pasal 21, yang mengharuskan negara-negara peserta konvensi wajib memberikan hak untuk bekerja dan hak untuk mempunyai rumah bagi para pengungsi. Pemerintah Indonesia menolak klausul itu karena bisa bertentangan dengan hukum nasional. Selain itu, ratifikasi konvensi UNHCR tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kepentingan Indonesia. Selama ini, Indonesia sudah berusaha melakukan kewajiban internasional dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menangani pengungsi, dan itu sesuai dengan prinsip-prinsip UNHCR, seperti Indonesia tidak mengusir dan memulangkan, Indonesia juga tidak mengkriminalkan atau non-penalization, dan Indonesia tidak melakukan diskriminasi terhadap para pengungsi. Singkatnya, apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar UNHCR, meskipun Indonesia belum ratifikasi. Sayangnya dalam banyak kasus, persoalan pengungsi sangat memberatkan posisi Indonesia. Contohnya, dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani di Lombok, Nusa Tenggara pada tahun 2006, di mana
di bawah kesepakatan Regional Cooperation Agreement, penegak hukum dan aparat imigrasi Indonesia wajib menghalangi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia untuk menuju kawasan Australia. Pemerintah Indonesia juga diharuskan untuk menampung sementara para pengungsi ini sebelum nantinya akan tinggal di Australia. Itu pun jika dianggap memenuhi standar yang diinginkan pemerintah Australia. Masalahnya adalah Indonesia lah yang menanggung beban sekaligus mengalami tekanan akibat kurangnya sumber daya dalam mengurus kepentingan para pengungsi. Apapun itu, kita masih beruntung karena masih belum menjadi negara tujuan seperti Malaysia. Namun bukan tidak mungkin seiring perkembangan ekonomi negara ini sekaligus melihat fakta bagaimana pengungsi Rohingya mulai menjadikan Indonesia sebagai alternatif tujuan, maka Indonesia bisa kebanjiran para pengungsi dan pencari suaka dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Apalagi kita dikenal sebagai negara yang ramah. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk bersiap dari sekarang menghadapi masalah-masalah ini dengan menyiapkan aturan yang tegas serta kebijakan yang tepat, tapi wajib mengutamakan kepentingan nasional. Kita juga diuntungkan karena bisa melihat masalah orang asing, pengungsi dan pencari suaka dari apa yang terjadi di Malaysia dan bagaimana mereka berhadapan dengan masalah itu. Kita bisa lihat bagaimana benturan yang terjadi antara warga lokal dan orang asing di sana. Indonesia juga perlu belajar dari apa yang terjadi di Malaysia ketika beberapa wilayah di Kuala Lumpur yang dikuasai oleh imigran dari Bangladesh dan Rohingya. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Kita juga masih diuntungkan karena konvensi UNHCR belum diratifikasi di DPR. Kesimpulannya, secara nyata, kedatangan para pengungsi internasional hanya akan menimbulkan gangguan di dalam negeri. Pertama, efek ekonomi. Kedatangan pengungsi berimbas kepada peningkatan anggaran belanja di negara ini. Padahal, masih banyak warga negara yang butuh akses ekonomi dan peningkatan anggaran secara penuh dari pemerintah. Kedatangan warga asing juga hanya memperluas kompetisi ekonomi di dalam negeri yang akan menyulitkan warga lokal. Kedua, efek sosial. Ini akan menimbulkan masalah ketika proses asimilasi antara penduduk lokal dengan pengungsi internasional tidak berjalan dengan baik, yang berpotensi menciptakan konflik, dan itu sangat berbahaya. Sedangkan dari segi keamanan, kedatangan para pengungsi dapat dianggap sebagai ancaman keamanan dan ketertiban di dalam negeri, karena banyak dari mereka kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan di Indonesia hingga berpeluang menimbulkan gangguan ketertiban, kriminalitas, dan tindak pidana. Dengan paradigma realisme, jelas menggambarkan bahwa negara akan memikirkan terlebih dahulu situasi di dalam negerinya sebelum menerima warga asing yang menetap di Indonesia. Negara harus mendahulukan warganya, kepentingannya, dan kelangsungan hidupnya. Dalam konteks itu, Indonesia perlu menjaga kestabilan kehidupan masyarakatnya, termasuk ekonomi, sosial, dan keamanan. Pada akhirnya, ketika kemakmuran sudah didistribusikan dengan baik, barulah Indonesia bisa bicara bagaimana membantu para pengungsi.